Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan menerima firman Tuhan. Kiranya tetap semangat, optimis, dan sukacita. Kita berdoa meminta kuasa Roh Kudus untuk memampukan, menerima, merenungkan, melakukan pesan firman Tuhan dalam ibadah ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah telinga dan hati kami supaya kami dengan sukacita akan mendengarkan firman-Mu yang kudus. Amin. Firman Tuhan menjadi renungan yang ditetapkan dalam Almanach KDP Kamis tanggal 4 November 2021, tertulis dalam Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pesan dari nats kita Amsal ini menjadi orang murah hati. Orang yang murah hati artinya gemar memberi, tidak kikir. Umat percaya yang murah hati akan mendapat kelimpahan dalam segala perkara. Kita menabur sebutir gandum ke dalam tanah, kemudian kita menuai sampai 100 bulir gandum. Ini namanya keuntungan kepada diri kita sendiri jika kita berbuat baik. Dalam kerajaan Allah, kita memberi satu kepada Allah dan kita menerima kembali 100 kali lipat dari Dia. Inilah yang dinamakan kemakmuran. Tidak ada kemakmuran dan kelimpahan tanpa adanya panen atau tuaian bila tidak ada yang ditabur atau murah hati. Jika kita ingin panen besar berkat Tuhan, maka kita harus menabur sesuatu. Menjadi orang murah hati, menabur dulu untuk menuai di kemudian hari. Dan kita menerima untuk dapat memberi kita. Kita perlu menabur terus-menerus. Begitu kita berhenti menabur, maka kebaikan itu akan berhenti karena tuaian pun berhenti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sejarah dalam Alkitab mencatat kisah orang yang benar dan murah hati atau orang yang dibenarkan Allah. Mereka berhasil atau sukses dalam kehidupannya. Kita sudah pernah baca dan dengar tentang Ayub yang disebut sebagai bapak orang yang baik, yang benar. Hidup Ayub bukan tanpa celah dan dosa, tetapi hal yang melayakkan dia menerima kebenaran dari Allah adalah karena selalu memikirkan bagaimana agar hidupnya dan keluarganya tidak bercela di hadapan Allah. Dia juga mengkoreksi kehidupan anak-anaknya, siapa tahu tanpa sepengetahuannya melakukan hal yang jahat di hadapan Allah. Ayub 1 ayat 5. Kita juga sudah pernah mendengar tentang Raja Daud, seorang yang selalu setia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Kemudian Raja Salomo yang telah mengatakan nasihat dalam nas renungan ini. Raja Salomo mengatakan bahwa orang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri.
Alkitab mencatat bahwa orang yang selalu takut akan Tuhan, hidupnya berhasil, sukses, dan berkelimpahan. Dengan melihat fakta ini, jelas bahwa pernyataan Raja Salomo dalam nas ini bukanlah sesuatu yang sulit kita terima. Orang baik adalah orang-orang yang kreatif dan jujur dalam kehidupannya. Kebalikannya adalah orang-orang fasik. Tidak ada hal yang baik kita temukan dari orang fasik. Sikap ini tidak datang dari perhitungan, matematika, atau filosofi hidup seseorang, melainkan dari kasih Allah yang mengalir dari dalam hati. Kiranya Tuhan memberkati kita jemaatnya menjadi orang murah hati, gemar memberi. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, tunjukkan jalan-Mu yang patut kami jalani setiap hari dan pekerjaan yang layak kami kerjakan. Berkati kami senantiasa dalam setiap mendengar firman Tuhan di rumah masing-masing. Berkati pelayan-Mu ya Tuhan. Tetapkanlah berita Injil itu dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Amin.